Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada pembina, penasehat, kepada Bapak pengurus yayasan, Bapak pengurus perguruan, wabil khusus kepada Sahibul Bait, singkatnya pada hadirin hadirat perguruan terhak Nasabandi yang mengikuti jahar secara online yang dirahmati Allah. Puji syukur kita sama-sama kita panjatkan atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia yang mulia ini dapat kita berkumpul bertemu muka bermuhajah di majelis zikir perguruan teknik Sabandi dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan kewajiban kita, rutinitas kita. Tentu kita berharap moga-moga segala amal ibadah kita ini senantiasa mendapatkan limpah rahmat dari ridhonya. Amin. Kemudian kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sebenarnya tujuannya serta syafaatnya yang kita harapkan. Moga-moga kita dapat mentaatinya, mengikuti secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matallah wa la hawla wa la quwwata illa billah, bahwa di dalam kita menjalankan perintah Allah, di mana perintah itu ada dua, ya, ada yang sifatnya zahiriyah dan ada yang batiniyah. Zahiriyah inilah yang seringkali kita banyak menyebutnya, yang banyak kita lebih memilih. Nah, ini pilihan yang zahiriyah karena merupakan ibadah yang nyata, yang bisa dilihat, bisa disaksikan, bisa orang-orang menyanjung kita, ya kan, karena hal-hal yang nampak. Dan inilah kita kenal dengan amalan syariat, jadi ibadah syariat. Ibadah syariat ini kemampuannya terbatas, keadaannya tertentu, ya, punya waktu, punya tempat, punya tata cara. Ini memang tidak bisa kita rubah juga, kan, sudah satu ketentuan, ketetapan nih. Dan kemudian yang sifatnya syariah, nah inilah. Nah, di saat kita kondisi tidak bisa berdaya, tidak bisa napi-napi nih, nah itu bekadu nih. Kebenaran ibadah ibadah yang batin. Ibadah batin ini tidak terhalang oleh waktu dan tempat. Dalam situasi nabi pun belum dapat lakukan. Namun ada ilmunya, ada bimbingannya tentang itu, namanya dikenal dengan ilmu hakikat. Ilmu batin syirri min syirri aj'alu min qalbi ibadi. Di antara yang aku rahasiakan, kata Allah, dan Allah jadikan di dalam hati hambanya, wala yakfun ahadun ghairuh, tidak ada yang menempati di dalamnya kecuali aku. Nah, itu sebabnya kita tunduk di situ, ya, kepada kolbu kita. Tapi kalau itu sampai tidak ada, sangat berbahaya sekali. Itulah yang membuat roh kita terkatung-katung, tidak tahu harus kemana. Pegangan apa yang menjadi salah. Karena di dalam ibadah ini tidak boleh tidak, terutama sholat. Malam yusalli fahuwa kafir. Orang yang tidak sholat itu kafir. Arqa bainal muslim wal kafir as-salat. Karena berbeda antara orang Islam dan orang yang kafir adalah sholat. Maka sholat bagi orang-orang syariat, sangat benar-benar diperhatikan. Tapi sayangnya hanya yang diperhatikan luarnya sholat, zahirnya sholat syariatnya, tetapi batinnya nggak ada. Itu sebabnya. Itulah sebabnya sholat kita ditolak, karena sholatnya tidak lengkap, tidak total, ya, tidak diikutkan kalbunya di dalam sholat. Itu sebabnya Rasulullah katakan, la sholatan illa bi khulul qalb. Tidak sholat orang yang tidak menghadirkan hatinya di dalam sholat. Sederhana sekali penyataan Nabi. Cuma tidak sederhana seperti apa yang disampaikan. Apa makna menghadirkan hati? Ada apa di dalamnya? Nah, itulah pentingnya kita buka hakikat. Di situ kita ditunjukkan seperti apa di dalamnya. Itulah yang kita hadirkan. Mulailah dengan dia, bukan lagi dengan
yang lain. Nah, itu sebabnya ketika kita mau sholat, mau zikir, mau doa, apapun sebenarnya ibadah-ibadah itu, hendaklah mulai dengan dia. Nah, itulah sebagai awal mula daripada sholat. Nah, itulah secara bahasa rukun itu pada niat. Ya kedua, nah itulah sebabnya setiap ibadah kalau tidak disertakan dengan niat, maka tidak sah ibadahnya. Ya, la yasul amal ila binniat. Tidak sah amal kalau tidak disertai dengan niat. Jadi dalil-dalil nikah sangat-sangat banyak sebenarnya. Persoalan nikah supaya jelas, transparan nih ke dalam akliyah dan nakliyah sekali nih kan. Nah, jadi persoalannya adalah apakah seperti apa yang di dalamnya, inilah yang tersirat di balik yang tersurat yang terasia. Tetapi itu sebagai penentu sebenarnya ibadah. Yang pun bau lurus ibadah, yang pun bau nyampe ibadah, bau terkoneksi ibadah, semuanya nih guys. Coba mainkan. Coba pelungguh mungkin tanpa membuka hakikat langsung barang tak biasa, oh ada berbeda. Coba pelungguh coba rasakan. Rasanya seperti kita yang main-main dan tidak serius atau tidak ibadah, kamar nikah. Nah, begitulah penting. Tapi mereka kan tidak ada pembanding persoalan. Karena tidak memahami, tidak mengilmukan, ya, mereka tidak mempelajari tentang yang ke dalamnya nikah. Nah, itu sebabnya mereka kosong, hampa. Maka itu sebabnya Allah katakan, Allah jadikan debu saja apa yang kita amalkan tanpa menghadirkan kalbu di dalam sholatnya, dalam zikirnya, dalam doanya, dan sebagainya. Itu sebabnya kita terburu-buru dalam hal itu, pelan-pelan kita selalu mengikuti apa yang ada di dalamnya itu sebagai pedoman, ya, yang itu yang kita harus ikuti. Begitupun di dalam gerakan zikir, hentakan zikir, ini mengikuti yang apa yang di dalamnya ada puji dan sembah. Dan puji dan sembah itu adalah hak Allah, milik Allah, yang Allah letakkan di dalam diri manusia, tetapi tertutup oleh diri zahir kita, maka ia buat terbuka. Nah, ini ke zaman ya buat terbuka hijab, ini kan pendasan nih kan, dinding kita lah zahir ini, disitulah Allah yang memperlihatkan, meletakkan rahasia Allah di situ, dan itu wajib ada. Kalau itu kita tidak ada, akan menjadi kebahayaan, menjadi gelap ya di dalam kalbu kita. Maka barang siapa yang tidak ada syir di dalam hatinya, itu menandakan kegelapan di dalam hatinya. Bayangkan, cuma menanyakan ada syafaat, ada itu aja sebenarnya. Berilah mereka syafaat, karena mereka dalam keadaan kesedihan, kepedihan. Nah, itulah pertolongan. Nah, itulah pentingnya walut soleh ya daulahu. Nah, itulah pentingnya sebenarnya zikir yang kita melakukan ini malah lebih bermanfaat bagi mereka sebenarnya. Saat ini ke alam barzah ini, mungkin biasa-biasa hidup, ini rasa ada perubahan, cantik kan, tapi dia luar biasa, enggak. Itu yang sebenarnya mengagetkan bagi dia, mengagumkan, bagi kebahagiaan buat dia. Itu sesungguhnya kan menjadi sorak-sorai dia, ketawa ketiwi dia kan, senang di situ kan, bercanda ria di situ. Kenapa? Karena mereka dihantarkan ya demikian rupa yang begitu banyak, yang warna-warni kan. Karena halqa zikir ini kan kebun surga. Coba belum hasil kebun di peras lapuan berbeda, ya Allah. Ini kira secara anunya nih kan, ya sebegitu luar biasa enggak kemanfaatnya, fadilahnya, keutamaannya zikir itu. Maka zikir itu adalah fadilahnya besar sekali. Makanya Allah hakikat tidak ada lain yang mereka lakukan, hanya zikir. Karena zikir kita adalah dengan zikir ismuz zat. Zikir dengan menyebut nama bagi zat itu illallah ta'ala. Yang lain-lain itu sifat nih, kayak Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malikul Qudus, Salam, Mu'min, itu sifat. Nah, sifat itu melekat pada zat. Iya, ibarat gula dengan manis. Manis itu sifat daripada gula. Lalu mendarah gula ini biar manis. Nah, karena manis niki melekat pada gula. Marah niki yang tersebut gula, nah ini disebut manis sebenarnya. Marah niki lah perumpamaannya. Itulah zikir yang isbat, namanya zikir yang tetap, zikir yang berkekal, zikir yang tetap niki ada di dalam hati, dan itu yang harus kita ikuti. Moga-moga dalam hari-hari kita jadikan zikir menjadi kebutuhan, menjadi sesuatu yang kita amalkan tanpa bosan, tanpa jenuh, tanpa lelah. Kita zikir sampai akhir hayat kita. Moga-moga Allah merahmati, meredai kita sampai akhirat. Amin, amin. Demikian penjelasan tentang zikir, moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.